Nah, kita lanjutkan lagi. Wa yurwa anna Khalid bin Aqabah jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Khalid bin Aqabah datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya ini apa, Khalid ini masih belum muslim belum. Kata Khalid ini berkata menemui Nabi, "Iqra alayya al-Qur'an." Coba bacakan kepada saya Al-Qur'an. Faqara alaihi, maka Nabi membacakan kepadanya. Ayatnya surah An-Nahl ayat 90 yang dibaca sama Nabi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Wa baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Selesainya begitu tuh ayat. Sesungguhnya Allah merintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, dan juga mendatangi dzil qurba, ya, keluarga dekat, dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, wal bagh, ya, bagi itu melampaui batas, yang idukum la'alakum tadhakkarun, biar kamu dapat peringatan. Nah, ini ayat, satu ayat tapi mencakup seluruh apa? Kehidupan di dunia kita, kehidupan kita semenjak di dunia. Jadi satu ayat sudah mencukupi ini semua. Jadi kebaikan dan keburukan ini bermuara pada ayat ini. Jadi kalau kita tidak berbuat adil, berarti moral kita jelek. Kalau kita nggak ihsan, berarti moral kita jelek. Jadi moral itu begini ya. Jadi orang itu, kalau bahasa Islamnya kan bukan moral ya, akhlak ya. Orang itu akhlaknya baik apa kagak? Nah, orang itu dikatakan akhlaknya baik atau kagak, satu syaratnya harus merdeka punya akhlak itu. Contoh, misalnya, kenapa sih Bang Kipli rajin banget ngajinya? Wah, habis gue kalau kagak ngaji, gue tercengin lagi. Itu berarti nggak merdeka. Kalau nggak merdeka itu rajin yang ngaji bagus, tapi bukan akhlak. Kenapa? Karena nggak merdeka. Tapi kalau ditanya, Bang Kipli kenapa ngaji? Gue bilang keharusan gue kudu ngaji. Nah, itu baru memang moralnya begitu. Akhlaknya memang doyan ngaji. Jadi bukan karena ada something, sesuatu. Kalau ada sesuatu, keterpaksaan atau nggak merdeka, misalnya, lu kenapa nggak ngaji? Gue kalau ngaji tergebukin sama bapak gue. Gitu. Berarti rajin ngaji dia bagus memang, tapi itu bukan akhlak. Iya, bukan akhlak, bukan moral. Kenapa? Karena nggak merdeka. Jadi yang namanya akhlak itu harus merdeka. Gitu. Ya, jadi berbuat adil, berbuat ihsan, sama begitu. Ya, jadi yang namanya adil itu, apa itu adil? Adil itu tidak kekurangan, tidak berlebihan, gitu. Nggak kurang, nggak lebih. Jadi ngajinya berlebihan gitu, biasanya sampai nggak kuat, sampai serak-serak. Itu bukan adil namanya. Nah, ihsan juga udah kita tahu bahwasanya kita nyembah Allah seolah Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Nah, jadi kita ulangkan kembali. Ada seorang datang kepada Nabi minta dibacain Al-Quran, lalu Nabi baca satu ayat ini. Nah, kata orang tadi, faqala lahu a'id. Coba ulang lagi, baca ayatnya itu tadi, ulang lagi, coba gimana? Fa'ada. Nabi ulang lagi tuh ayatnya baca tadi. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu. Makanya di khutbah Jumat ini suka dipakai ini ayat. Kenapa? Mencakup kebaikan dan keburukan semuanya. Gitu. Jadi Allah itu sudah mengumpulkan bagi kalian dalam sebuah hadis Nabi, innallaha jama'alakum, ya, al khaira wasyarr, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bagi kalian kebaikan dan keburukan fi ayatin wahidatin, pada satu ayat. Ini ayatnya nih. Jadi satu ayat aja sudah terkumpul semua kebaikan dan keburukan. Kan orang itu kan, manusia itu kan ada dua. Manusia baik apa manusia buruk. Pokoknya ukurannya ini, barometernya. Adil enggak? Ihsan enggak? Kalau ihsan kan kayak ini akhlak ya. Ihsan, moral ya. Sumpama saya nih,
wah, gua pengen nabokin Ita, gitu misalnya nih. Ita kan gue tabokin nih, gue kerjain nih. Baru niat, itu orang kita sudah nggak bermoral. Udah nggak bermoral. Apa namanya tuh? Moralnya dijelek, akhlaknya dijelek. Kalau misalnya saya lakuin, saya nabok Ita, itu udah berbenturan dengan hukum. Gitu. Itu udah bukan orang nggak bermoral, udah bejat udah. Ya, jadi perbuatan jelek udah diaplikasiin, itu udah namanya udah bejat. Nah, kenapa? Karena yang namanya ihsan itu dia tahu begitu aja nggak baik, sudah apa? Melanggar moral. Kenapa? Karena yang namanya orang berakhlak atau orang bermoral itu memanusiakan manusia, memanusiakan manusia. Makanya kebohongan, orang bohong, walaupun bohong itu ada yang bilang bohong kan ada baiknya. Nah, kalau bohong ada baiknya, itu saya khawatir nanti nilai kejujuran hilang. Kalau bohong dianggap ada baiknya, berarti nilai kejujuran hilang. Bohong tetap jelek. Gitu, jujur baik. So kadang-kadang kan kita gue bohong kan sengaja gue bohongin biar apa? Biar dia mau begini, mau begitu. Tetap. Kenapa bohong itu tetap dianggap nggak baik? Ya walaupun ada baiknya, misalnya tujuannya baik. Pertama, nilai kejujuran jadi apa namanya hilang. Jadi jujur itu nggak baik. Karena kan ada yang bilang jujur sendiri belum tentu benar. Jujur aja belum tentu baik. Nah, padahal kalau kita belajar moral, belajar akhlak, bohong ya tetap jelek, jujur ya tetap baik. Kenapa? Walaupun tujuannya baik, pertama kita ngebohongin itu perlu tenaga. Apa tenaga? Tenaganya itu salah satu kita nganggap orang yang kita ajak bicara, kalau kita mau bohongin orang nih, orang yang kita ajak bicara itu adalah orang yang bodoh. Itu kok udah perbuatan jelek gitu. Kayak saya nih pengen bohongin Bang Mis. Itu saya harus punya anggapan Bang Mis itu orang bodoh. Karena kan nggak bakal mungkin bohong itu pada orang yang pinter. Gue bohongin, bohong lu. Nanti kan namanya kalau yang nggak mau dibohongin berarti dia pinter. Dia tahu, wah ini sih barang palsu ini mah. Nah, jadi kalau kita berbuat bohong walaupun tujuannya baik, itu kitanya sudah tidak bermoral. Kenapa? Sebab karena nganggap orang yang kita ajak bicara itu orang bodoh. Itu udah kejahatan. Gitu. Itu udah kejahatan. Berarti kan udah ngeremehin orang. Biarin dia nggak tahu ini, biarin. Kan dia nggak bodoh tuh orang. Biarin gue bohongin ya. Nah, jadi itu yang nggak dimaksud dengan ihsan. Jadi dalam itu satu ayat ini nih. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba. Belum nanti mendatangi kerabat. Masya Allah, panjang lagi nih cerita nih. Ya, mudah-mudahan episode ini cukup ya untuk pengajian kita. Besok kita sambung lagi. Wallahu alam bishawab.